kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kiki Ataya hadir ke tengah pendengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 5 April 2022. Kali ini di Bincang Global kita, kawan global, kita akan membahas banyak. Nah, Anda nanti juga bisa bertanya-tanya melalui 087865110035 atau bisa juga di 081339909670, baik melalui telepon, bisa juga melalui SMS ataupun WhatsApp. Apa nih topik kita? Topik kita kali ini adalah penerimaan Polri 2022. Banyak yang penasaran kawan global ya. Banyak yang mau ikutan juga, tapi mungkin nggak tahu persyaratannya apa. Nanti silahkan Anda tanyakan langsung, boleh. Mau mendengarkan kami di 96,7 Radio Global FM Lombok sampai terus nanti juga nggak apa-apa kawan global. Nah, di edisi hari ini di Bincang Global kita, di studio kami sudah hadir dua narasumber. Langsung saja kita sapa. Yang pertama, AKP Tira Karista SIK. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Tira sendiri kawan global, beliau adalah alumni Akpol tahun 2013. Wah, 2013 yang lalu ya. Nah, ada pula Bribtu Sarah Destira Sandi SH. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Mbak Sarah? Luar biasa. Luar biasa ya, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, Mbak Sarah sendiri kawan global beliau adalah alumni Bintara PTU tahun 2017. Iya. Nah, langsung nih, nanti bisa tanya kiat-kiat kawan global ini nanti terakhir ya. Penerimaan Polri 2022 ya Mbak Tira dan Mbak Sarah ya. Kapan ini? Katanya beda-beda. Untuk Akpolnya beda, untuk Bintaranya juga beda. Untuk Akpolnya dulu nih, mulai kapan ini Mbak Tira, silakan. Iya, baiklah, untuk penerimaan Akpol nih sudah dimulai ya. Sebenarnya di Bintara juga dimulai. Tapi di sini emang ada perbedaan waktu, yaitu dari penerimaan tanggal 30 Maret sampai dengan 18 April itu verifikasi Akpol di Polres-Polres setempat. Jadi beda-beda dengan tahun lalu. Tahun lalu kita juga melaksanakan verifikasi pernah di Polda. Tapi pada saat ini kita telah menggunakan Pabanrim untuk melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan administrasi di Polres setempat. Jadi kalau misalnya KTP-nya nih Lombok Tengah nih, berarti dia harus ke Polres Lombok Tengah. Jadi begitu. Untuk rekrutmennya sendiri dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 April. Terus habis itu kita melaksanakan tahapan Rikes 1. Kalau misalnya dinyatakan lulus nih dari rekrutmen, kita melaksanakan Rikes tahap 1 itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Habis itu pemeriksaan psikologi 1 tanggal 27 sampai dengan tanggal 30. Setelah itu uji CAT akademik tanggal 31 sampai dengan tanggal 4 Juni. Dan selanjutnya tes kemampuan jasmani yaitu tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Habis itu Rikes 2 lagi, jadi Rikesnya ada 2 kali. Rikes 1 dan Rikes 2. Rikes 2-nya itu di tanggal 13 sampai dengan 17 Juni. Habis itu kita ada penelusuran mental dan kepribadian, dan langsung juga kita laksanakan psikologi 2 di sini dari tanggal 18 sampai 21. Setelah itu baru pemeriksaan administrasi akhir. Nah, setelah rekrutmen ini baru kita mengirimkan peserta ke pusat. Jadi di pusat mereka akan tes lagi bagi yang Akpol. Jadi ada pemeriksaan kesehatan itu sampai 2 kali. Pemeriksaan psikologi juga sampai 2 kali. Pemeriksaan administrasi juga 2 kali gitu ya. Itu ternyata banyak sekali ya yang tahapan-tahapannya ya Mbak Tira ya. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan ini meliputi apa aja sih Mbak Tira? Kalau misalnya di 1 ya, kesehatan 1 itu fisik, mata, THT, telinga, masuk situ semuanya, varises, fisik kita luar. Sedangkan di pemeriksaan kesehatan 2 itu bagian dalam seperti ronsen, EKG, pemeriksaan urin, lengkap semua di kesehatan 2. Oh gitu. Pernah dengar nih Mbak Tira ya, kalau misalkan
dulu mungkin sewaktu kecil pernah melakukan operasi dan lain sebagainya, ketika nanti mau masuk akpol malah nggak keterima katanya, benar nggak sih? Jadi tergantung. Jadi di dokes sendiri untuk ketentuan dari pemeriksaan untuk memasuki anggota Polri, itu mereka punya peraturannya sendiri. Jadi di situ ada stekes-stekesnya. Kalau misalnya mungkin operasi besar, ya mungkin bisa memang untuk tidak masuk. Tapi kalau misalnya operasinya kecil, ya tidak untuk kemungkinan bisa masuk. Jadi dicoba aja dulu. Jadi itu hanya dokter yang bisa menetapkan dia tuh stekes berapa, apakah stekes 1, stekes 2, jadi seperti itu. Sedangkan kami di sekretariat sendiri hanya mengkumpulin hasil. Oh gitu, mengumpulkan hasilnya ya. Berarti ada status-statusnya tersendiri nantinya gitu ya, dicoba aja dulu gitu ya Mbak Tira ya. Nah, kalau untuk Bintara sendiri kapan nih penerimaannya nih Mbak Sarah? Ya, kalau untuk Bintara deket-deket sih ini Mbak, Deket-deket. sama yang akpol juga. Nah, saya jabarin ya. Ya, silakan. Dari pendaftaran dan verifikasi itu dimulai di tanggal 31 Maret sampai dengan 11 April. Terus selanjutnya ada pemeriksaan awal, itu dimulai dari tanggal 12 sampai dengan 16 April. Kemudian selanjutnya setelah pemeriksaan awal ada pemeriksaan kesehatan tahap 1, itu pada tanggal 17 sampai dengan 28 April. Selanjutnya kita libur dulu nih Mbak, cuti bersama Idul Adha. Jeda dulu sampai dengan kira-kira tanggal 6 April, 6 Mei. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan tahap 1. Lanjutannya dimulai tanggal 7 sampai tanggal 9 Mei. Kemudian setelah Rikes 1 dilanjutkan dengan pemeriksaan psikologi tahap 1, itu di tanggal 10 sampai dengan 15 Mei. Setelah psikologi tahap 1 kita lanjutkan dengan CAT akademik. Nah, CAT akademik ini di tanggal 17 sampai dengan 22 Mei. Setelah CAT akademik dilanjutkan dengan TKK untuk yang Bakomsus. Di TKK ini ada aspek pengetahuan, terus nanti juga ada yang perilaku. Untuk yang pengetahuan di tanggal 23 Mei 2022 ini. Terus setelah TKK aspek pengetahuan dilanjutkan dengan uji jasmani dan antropometri di tanggal 24 sampai dengan 31 Mei. Nah, setelah uji jasmani dan antropometri ada TKK aspek keterampilan juga di tanggal 25 sampai dengan 26 Mei. Kemudian setelah TKK aspek keterampilan dilanjutkan dengan sidang dulu. Jadi ada sidang dulu sebelum masuk ke Rikes kedua. Penentuan dulu. Terus setelah sidang Rikes kedua nanti langsung lanjut ke Rikes tahap 2 di tanggal 4 sampai 9 Juni. Setelah Rikes tahap 2 lanjut ke PMK atau penelusuran mental kepribadian dan pemeriksaan psikologi yang kedua di tanggal 10 sampai 17 Juni. Setelah itu dilanjutkan dengan Rikmin akhir. Nah, di Rikmin akhir ini tanggal 18 sampai 20 Juni. Setelah Rikmin akhir nanti ada supervisi Bintara. Nah, supervisi ini nanti biasanya ada pengecekan dari Mabes Polri, dari pusat untuk peserta. Jadi pengecekan kembali gitu Mbak. Oh, pengecekan Iya. kembali. Nah, setelah itu di tanggal 21 sampai 24 Juni. Setelah supervisi langsung persiapan untuk sidang akhir, kelulusan akhir. Nah, di situ penentuannya di tanggal 28 Juni 2022 ini. Gitu. Juni berarti ya. Juni. Lumayan lama ya. Iya. Lumayan lama ya Mbak ya. Sampai Juni berarti. Tapi nggak kerasa nanti. Oh, nggak kerasa. Saking deg-degannya Iya. nunggu gitu ya Mbak ya. Nah, kalau tadi kan di Apol Kika tanya mengenai apa sih ini ya pemeriksaan kesehatannya ya. Iya. Mungkin sama ya Iya, sepertinya. Sama. Tapi ada yang tadi ini ya, ada yang berbeda, agak sedikit berbeda ya Iya. tahapannya ya, untuk tahapannya ya Mbak Sarah. Kalau untuk puasa, kan ini kan dimulai dari puasa, ada perbedaan nggak? Kalau puasa sih Pada saat puasa ini sama. kita ada pelaksanaan kesehatan saja. Iya. Setelah itu mereka di luar puasa sudah Oh selesai. gitu, sudah selesai di luar puasa gitu ya. Berarti untuk jasmaninya, untuk pemeriksaan jasmani di luar puasa, setelah Iya. puasa. kan tadi sempat cuti lebaran dulu. Oh iya benar, berarti sempat istirahat dulu Iya, gitu persiapan. ya.
Baik. Persyaratannya apa nih? Secara umum deh dulu. Yang akpol. Iya, silahkan Mbak Tira. Yang akpol nih Mbak Tira. Secara umum untuk persyaratan yang akpol ini yang pastinya berwarga negara Indonesia, pria maupun wanita, Oke. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan, berumur paling rendah 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri. Jadi di sini untuk buka diknya itu tanggal 2 Agustus kalau untuk akpol. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dengan dibuktikan SKCK, berwibawa jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Jadi di sini ada batas umurnya juga ya. Tadi kan 18 tahun, tapi di persyaratan khusus nanti boleh yang di bawah 17 sampai dengan 16 tahun. Tapi itu dengan ketentuan yaitu nilai rata-rata rapot dengan akumulasi minimal 85. Dia agak tinggi sedikit ya. Oke. Terus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rata-rata rapot mata pelajaran bahasa Inggris minimal 85. Minimal Iya, 85. bahasa Inggris. Dan dengan sertifikat TOEFL skor 500. Oh, istilahnya jalur prestasi ya Mbak Jadi Tira ya. kayak kita mau kuliah ini persyaratannya. TOEFL-nya 500. Wow, TOEFL-nya harus 500. Keren ya. Ini untuk persyaratan khususnya untuk akpol. Kalau untuk Juli sendiri, kalau untuk Bintara gimana nih Mbak Sarah? Nah, kalau untuk Bintara ini Mbak, secara umum persyaratan umumnya ini sama dengan yang akpol. Warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berumur paling rendah 18 tahun, berwibawa jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Itu sama untuk yang umum. Nah, untuk yang khusus di sini ada dibagi lagi nanti Mbak. Nah, tergantung dari masing-masing jalurnya. Nah, kebetulan di tahun ini itu ada banyak jalurnya untuk menjadi Bintara. Kita ada bukaan untuk Bintara tugas umum, kemudian ada Bintara Bakomsus Laboratorium Forensik, kemudian ada Bakomsus TI, kemudian ada Bakomsus Polair, ada Bintara Bimob, ada Bakomsus Musik juga, terus ada Bakomsus Tenaga Kesehatan, dan ada Bakomsus Logistik. Nah, ada Bakomsus banyak. Jadi Bakomsus saking banyaknya nih, Mbak. Nah, jadi masing-masing itu punya nanti ada persyaratannya masing-masing. Persyaratannya masing-masing. Iya. Jadi ada dari yang Bakomsus itu nanti ada jurusan-jurusan tertentu yang dibutuhkan. Nah, itu juga persyaratannya masing-masing lagi. iya benar gitu. Dan untuk yang Bintara ini tidak hanya untuk yang adik-adik SMA aja. Nah, tapi juga bisa yang D1 sampai D3 bahkan sampai S1 juga bisa mendaftar menjadi Bintara. Oh, bisa Gitu. D1, D3, Iya, bisa S1 benar, juga. iya. Berarti Jadi tergantung- umurnya nggak ini ya? umurnya juga ditentukan Beda-beda. berdasarkan lulusannya. Iya. Oh, beda lagi. Baik, 96,7 Radio Global FM, Lombok Kawan Global. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, boleh komen nantikan Anda di 087865110035 atau di 0813399970. Baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp, kami nantikan Anda. Jangan kemana-mana.